sering bercerita pernah masuk surga, ketemu malaikat, kemudian naik ke langit yang ketujuh, bahwa Rasulullah itu pernah mencekik leher jin, bahwa Rasulullah itu pernah berdakwah kepada bangsa jin sehingga beliau itu hilang selama beberapa jam, tidak diketahui kemana perginya. Gara-gara kita tahu itu semuanya, lalu kita berkeyakinan bahwa Rasulullah itu orang yang halu, orang yang ngaku-ngaku. Nah, ini keyakinan yang salah dan sangat-sangat tidak boleh. Ya. Maka malam hari ini adik-adik belajar. Di antaranya adalah bagaimana Rasulullah itu sangat mulia dan kemuliaannya itu bukan halu, ya, bukan sekedar konsep. Nah, maksudnya begini adik-adik. Adik-adik kan apa namanya? Bentar. Ini Ustaz juga sambil record ya, supaya ada rekamannya. Nah, apa tadi, nyampe mana tadi? Tayyib. Misalnya kita tahu bahwa Rasulullah itu punya harta yang banyak. Kita tahu Rasulullah punya harta yang banyak, lalu kita berkeyakinan bahwa Rasulullah itu memanfaatkan manusia, mengakali orang-orang supaya memberikan harta yang banyak. Artinya Rasulullah menjual agama Islam ini supaya dapat kekayaan. Nah, kalau kita berkeyakinan seperti itu, sudah, kita sesat, kita keluar dari Islam. Ya. Bahwa kita itu meyakini Rasulullah mulia, itu harus benar-benar sadar loh adik-adik. Jangan sekedar kalau kita baca sholawat misalnya, asyraqal badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'alillahi da'i. Misalnya kita baca sholawat seperti itu, lalu kita tahu, ternyata Rasulullah itu ibarat matahari yang terbit. Nah, kita kemudian berpikir seperti itu. Terus kita tidak tahu apa sih sebetulnya Rasulullah itu kok bisa seperti matahari, itu apanya? Apakah Rasulullah itu tubuhnya keluar cahayanya kayak senter gitu? Kayak apa? Kayak matahari gitu? Enggak. Itu keyakinan yang salah juga. Bahwa di dalam kitab misalnya Syama'il At-Tirmidzi, kemudian kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa yang kita kaji pada malam hari ini, itu disebutkan bahwa Rasulullah itu kulitnya itu putih bersih dan mengeluarkan cahaya. Nah, jangan dibayangkan bahwa Rasulullah itu keluar cahayanya kayak lampu gitu. Ya enggak seperti itu. Adik-adik tahu kan orang-orang yang glowing, bukan glowing karena operasi plastik ya, glowing yang memang dari lahirnya begitu. Nah, kalau ketemu orang seperti itu, nah itu gambaran semisal itulah Rasulullah itu bercahaya. Nah, jadi kulit beliau itu putih bersih dan mengeluarkan cahaya karena saking bersihnya, saking glowingnya. Nah, itu seperti itu. Subhanallah, baca bersama-sama. Walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tayyib, kita lanjutkan. Terus kita juga lanjut ya, mengetahui kemuliaannya Rasulullah itu seperti apa sih? Ya, yakni
bahwa Rasulullah itu terlahir dari keluarga muslim, bahwa Rasulullah itu terlahir dari kedua orang tua yang muslim yang tidak kafir sama sekali. Bahwa kedua orang tua Rasulullah itu bukanlah orang kafir dan pernikahannya itu pernikahan secara Islam, juga tidak ada zina sama sekali. Jadi sejak dari Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan seterusnya sampai Rasulullah, itu semua kakek buyut Rasulullah itu semuanya adalah muslim dan tidak berzina sama sekali. Nah, kita harus tahu kemuliaan itu, adik-adik. Jadi kalau adik-adik di YouTube ada ustadz yang jenggotnya panjang terus mengajarkan bahwa Rasulullah itu orang tuanya kafir, nah sudah, itu ustadz yang salah besar. Nggak usah didengerin omongannya, itu keliru besar. Kalau meyakini bahwa kedua orang tuanya Rasulullah itu kafir, maka berarti Rasulullah adalah anak haram. Karena orang kafir walaupun menikah, ya itu adalah zina secara hukum Islam. Nah, kalau Rasulullah itu terlahir dari anak zina, berarti Rasulullah anak haram. Maka tidak boleh meyakini seperti itu. Kita harus yakin bahwa kedua orang tua Rasulullah itu muslim, kakek buyut beliau juga muslim, sampai ketemu Nabi Adam semuanya muslim dan tidak ada yang berzina. Nah, ini perlu disadari itu, dan ini ada di kitab Asy-Syifa. Nah, malam hari ini kan kita ngaji kitab Asy-Syifa kan. Adik-adik kalau penasaran kitab Asy-Syifa itu apa, cari saja, googling saja, atau lihat di channel YouTube-nya Ustadz Brili, atau cari di Google Playbook, itu sudah Ustadz terbitkan di sana. Nah, bahwa ada zaman dulu itu ada ulama generasi sahabat yang mengatakan bahwa saya sudah mencatat 500 nasab Rasulullah dan tidak ada yang melakukan perzinaan sama sekali. Artinya itu muslim. Nah, itu ya. Tayyib, itu kita sudah dapat. Kemudian lagi adik-adik, ini yang perlu kita ingat betul, kenapa Rasulullah itu mulia. Dan sebetulnya banyak ya. Ini kalau kita ngaji kitab Asy-Syifa itu bisa sampai bertahun-tahun. Beneran. Nah, kitab Asy-Syifa itu luar biasa, adik-adik. Misalnya lagi, seberapa mulia Rasulullah? Mulia Rasulullah itu adalah beliau punya banyak istri. Nah, ini perlu tahu adik-adik. Bukan aib loh adik-adik punya 4 istri misalnya, itu bukan aib. Ya, bukan aib. Jadi meskipun berat kan ya adik-adik, misalnya punya ayah kok punya istri banyak, itu kan kita merasa berat, kayak kurang nyaman gitu ya, kayak merasa nggak sepenuhnya memiliki ayah. Ya, itu memang berat. Tapi ini Rasulullah itu beda adik-adik. Ya beda. Kenapa Rasulullah itu mulia gara-gara punya istri banyak? Adik-adik, ini perlu tahu berapa banyak orang yang berzina, berapa banyak orang yang berselingkuh, berapa banyak wanita yang menjadi PSK, berapa banyak wanita yang terlantar gara-gara tidak punya suami. Betul nggak? Banyak loh ya. Nah, Rasulullah menikahi banyak istri itu ada banyak hikmahnya. Sampai satu kitab itu ada ya, Zaujatun Nabi, itu membahas lengkap kenapa Rasulullah menikahi Sayyidah Khadijah, kenapa Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah, kenapa Rasulullah menikahi Sayyidah Romlah dan lain sebagainya. Ya, kenapa itu semuanya? Banyak hikmahnya, banyak manfaatnya. Ya, banyak manfaatnya. Dan adik-adik juga perlu tahu bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu punya istri jumlahnya yaitu 100. Ya, Nabi Daud ya yang punya istri 100 itu. Kalau Nabi Sulaiman itu lebih dari itulah pokoknya. Ustadz lupa kepastian jumlahnya berapa. 1000 ya. Nah, istrinya Ustadz itu langsung nyaut ya, punya 1000 istri. Nah, apakah itu aib? Oh tidak. Justru itu akan bermanfaat. Kenapa begitu? Yaitu menjadi banyak wanita yang terurus, menjadi banyak anak-anak yang terlahir dari Nabi, ya enggak? Manfaatnya seperti itu banyak. Jadi ini adalah sebuah kemuliaan.